Ya, ini adalah sekilas tentang review analisa hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kita masuk di materi dulu. Saya akan membuatkan satu ringkasan atau review atau bahasanya kesimpulan yang gampang itu seperti apa di trading itu. Ya, dari sekian banyak kita ngomong panjang lebar, itu seperti apa sih inti dari trading yang bisa profitable, yang bisa kita mudah untuk mendapatkan hasil dan peluangnya. Ya, tentu tetap nanti melalui yang namanya proses, tidak bisa serta-merta. Tetapi setidaknya wasilah lingkaran besar ini yang nanti menjadi bagian utama atau struktur utama terbentuknya satu sistem trading kita. Apa itu? Yang pertama, kuasai money management dan risk management. Ini wajib mutlak harus paham. Kalau hanya separuh-separuh belum pernah mempraktekkan berarti belum bisa. Silakan mencoba dengan praktek real account, kalau belum mampu mengelola keuangan dengan baik, belum mampu ya, menerapkan money management dengan baik, saya pastikan akan terjungkal di tengah jalan. Ini bukan doa tetapi peringatan keras buat teman-teman yang nekat dengan real account tanpa menguasai money management dan risk management. Ya, money management terkait dengan lot, terkait dengan bagaimana kita mengendalikan keuangan kita, bagaimana kita mengendalikan ketahanan kita. Kemudian bagaimana kita mengendalikan profit kita, atau setidaknya bisa mencegah overtrade, bisa mencegah over transaksi. Ketahanan terkait dengan lot atau lotnya. Kemudian profitnya kita juga harus batasi. Artinya batasi di sini ada target yang menjadi tujuan kita. Karena tanpa target maka nanti target kita yang tanpa terstruktur akan menjadi liar. Sehingga berapapun akan kurang. Profit 100, 200, 300 tetap kurang. Maka perlu yang namanya pembatasan. Ini wajib memahami. Resiko harus tahu resikonya. Bagaimana kalau market berbalik? Ya. Setelah saya menggunakan lot ini, maka lot yang mana yang kita gunakan? Atau recovery-nya bagaimana? Ya, mungkin di risk ini kita sudah berikan patokan manajemen risiko ini. Kalau pemula bisa 1-2%, sorry ya, manajemen risiko ini 2-5%. Maksimum adalah 20% dari modal. Ya, maksimum 20% dari modal. Karena itu selalu saya ingatkan ke teman-teman ketika transaksi selalu dilirik antara floating dengan dana kita, antara floating dengan dana kita. Berapa persen sekarang sudah floating, berapa persen sekarang menggerogoti dana saya. Ya, silakan nanti diuji dan dicoba, mungkin dengan 2% kita cut loss, dengan 5% di cut loss, atau bahkan kita menunggu sampai 20%. Ada kalanya nanti kita menunggu sampai maksimum, tidak masalah. Semuanya harus diuji, semuanya harus dilalui. Kemudian profit ya kemarin bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuan dulu, sesuai dengan keahlian kita. Ya, kemarin mungkin yang pemula bisa 1-2% ini pemula. Kemudian yang kelas mungkin sudah mau memahami bisa 2-3-5% yang sudah paham. Kemudian ada yang sudah mahir, bisa lebih dari 5%. Ini harus mahir. Mahir ini artinya step ini sudah kita lalui dengan baik, sudah kita bisa konsisten, step ini bisa kita lalui dengan konsisten, maka berikutnya adalah step yang lebih tinggi lagi,
Ya, silakan diuji masing-masing. Misalkan kita pemula, kita menggunakan 1%, maksimalkan kita bisa mengendalikan. Dengan lot yang bagaimana, ukuran berapa, ketahanan berapa, silakan dicoba dan dieksplor masing-masing. Bisa mungkin dicoba dengan ketahanan yang 50.000. Coba minimal 100 kali transaksi. Coba dengan ketahanan 20.000, minimal dicoba dengan 100 kali transaksi. Bukan berarti 100 kali itu 1 hari, bukan. Artinya menguasai karakter dari satu ketahanan itu dengan menggunakan lot itu, belajarlah mencoba untuk menerapkan semakin banyak kali, atau minimal ini saya kasih 100 kali minimal. Lebih baik, lebih bagus, tentu lebih banyak, ya. Kemudian mungkin dengan ketahanan yang 10.000 kita coba dengan praktek dengan transaksi minimal 100 kali transaksi. Yang high risk pun harus dicoba. Karena pada saat latihan, disitulah kesempatan kita untuk belajar banyak, disitulah tempat kita untuk menguji ya rasa kecemasan kita dan menguji logika kita. Ini harus coba minimal 100 kali. Kemudian pasangan yang kita gunakan. Nah, pasangan yang kita gunakan, misalnya kita menggunakan Euro USD, maka gunakan Euro USD sampai kita benar-benar bisa profit dengan konsisten di sana. Bisa menyelesaikan ketika market itu berbalik. Sehingga tidak hanya mindset kita berpikir valid, akurat, tepat dan sebagainya. Apapun yang kita transaksikan, terlepas dari benar atau salah kita menganalisa, yang paling penting adalah endingnya. Nah, endingnya ini tentu harus bergelut dengan kondisi nanti, harus banyak mencoba dengan berbagai alternatif recovery, maka baru nanti ketemu hasilnya. Kenapa kita banyak menyampaikan teori-teori begini? Karena tanpa kita memahami konsepnya, nanti prakteknya pun susah. Karena kalau praktek itu nanti kita bisa sambil jalan, ya, sambil nanti kita review lagi, ya mungkin ke depan kita review lagi praktek yang selama ini dilakukan, bagaimana, ada kesulitan apa, sampaikan. Ya, bukan minta misalkan saya tunjukkan misalkan sekarang ini buy, atau sekarang nanti setelah ada petunjuk ini sell. Itu tidak mendidik nanti, tidak memberikan kail tapi memberikan ikannya. Kalau memberikan ikannya, ketika ikan dimakan sudah habis, maka tidak bisa mencari lagi. Kalau praktek itu tidak bisa kita tunggui terus, silahkan nanti dieksplor kapan saja. Jadi jangan suruh tunjukkan kapan peluang yang bagus, kapan saat saya mau entry. Masing-masing punya sistem, masing-masing punya gaya dan cara kita untuk mengambil. Kalau teman-teman saya tunjukkan sekarang ini saya bisa sell, logikanya tidak ketemu nanti, karena saya mengambil posisi sell sekarang ini untuk koreksi sebentar. Ya, saya mengambil koreksi sebentar, dan ini pun harus bergerak dengan sangat cepat, Sementara kalau misalkan kita kasih informasi sekarang sell, loh, dari mana dasarnya, dari mana alasannya kok kita mengambil sell, padahal saya membutuhkan koreksi sebentar. Koreksi itu ketika ini kuat, tebel, tanpa ada ekornya, maka yang saya butuhkan adalah turun sebentar. Begitu saya masuk sell, nanti saya butuh hanya pip kecil, sementara lot saya naikkan. Nah, teman-teman nanti juga bisa mencoba dengan melawan kondisi yang seperti ini. Karena tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru kita mencoba. Yang penting mencoba dengan latihan. Kemudian pengalaman itu kita jadikan sebagai ilmu yang kita nanti bisa jadikan peluang berikutnya. Ya, kalau misalkan kita seperti ini, nah kalau saya biasa paling senang begini, selalu saya lawan. Dalam kondisi kotak di atas, bahkan ini bukan saya kurangi, saya tambah lagi di sini, sell lagi. Ini adalah bagian dari sistem trading saya, tidak bisa
dipaksa dengan risk dan reward rasio sekian-sekian dengan nanti pemetaannya ini sampai di sini baru kita ambil. Tidak bisa begitu, karena kita punya teknik sendiri, dan tentu kalau teman-teman mengikuti belum tentu nanti mampu di sana ya. Tidak ada salah, mencoba pun tidak masalah. Nanti kalau cocok silakan gunakan, kalau tidak maka gunakan yang standar. Maka ketika menanyakan kapan posisi yang tepat, nah saya terkadang juga bingung, tepat itu yang bagaimana? Karena bagi saya kalau belum ada yang tepat, bagi saya tidak masuk. Walaupun berlawanan atau misalkan panjang pun belum tentu saya masuk buy di sana. Ini misalkan panjang pun saya pun jarang masuk buy yang begini. Mungkin teman-teman yang lama sudah paham, walaupun panjang begini saya tidak masuk buy. Justru saya mengambil pembalikannya. Saya mengambil melawan dengan sell. Padahal ini tren kuat ke atas. Yang saya butuhkan sekali lagi peluang di situ ada bagi saya. Ya, maka nanti silakan dicoba, semuanya dicoba. Karena tanpa mencoba tidak akan pernah ketemu peluangnya. Ya, kalau seperti ini tadi misalkan yang bawah tadi saya biasa menggunakan lot yang lebih kecil dulu misalkan. Nah, seperti ini contohnya. Kalau misalkan ini ada koreksi turun, maka yang paling atas ini akan bisa dapat profit dengan cepat. Bahkan karena lot yang lebih tinggi ini saya besarkan. Kalau ini 0,5 atau 0,75, yang atas ini biasa 1, sehingga lebih besar ini pasti sudah keluar dengan bagus ya. Kalau sudah turun sedikit saja paling tidak bisa menyelamatkan. Maka yang saya butuhkan adalah pergerakan kecil begini ya, koreksi begini, sehingga tidak butuh waktu lama ya. Terkadang teman-teman melihatnya enak, kok enak ya, hanya beberapa menit. Jangan dilihat enaknya, kita monitornya juga lama. Memang kondisi-kondisi yang bagi kita belum memenuhi syarat ya tidak masuk di sana. Ada peluang sedikit kita manfaatkan. Yang penting peluang itu bagi kita sudah ada dan bisa menghasilkan profit tentunya. Kondisi seperti ini pun contoh ya begini. Ini belum tentu naik kuat walaupun sudah hijau begini. Perhatikan, meskipun nanti hijau ini belum tentu di awal hijau terus kuat naik. Memang sekarang saat ini memang naik, tapi masih jauh. Sekali lagi ini area konsolidasi. Jangan terlalu kaku. Kalau ini hijau, ini berarti naik. Belum tentu, karena ini area konsolidasi itu kekuatannya imbang. Saat nanti turun dia ditarik ke atas, saat naik ditarik ke bawah lagi, dan seterusnya. Maka penting untuk kita memahami peluang dengan cara banyak mencoba dengan latihan. Nah, ini kalau orang melihat tadi mikirnya kan pasti buy, karena saya selalu berpikir terbalik dengan yang lain. Saya menggunakan pemikiran yang mungkin lain daripada yang lain, karena saya selalu menggunakan peluang itu saya jadikan sebagai alasan saya. Meskipun kondisinya naik, tapi saya bisa mendapatkan profit. Ini tidak butuh waktu lama, hanya hitungan menit. Yang bawah ini kita sudah mendekati, sudah profit pasti sudah. Apalagi yang atas ini tadi sudah pasti sudah profit karena sudah 180. Jadi kalau target 100, lotnya 1,25 sudah $100 lebih. Itulah kalau kita bisa manfaatkan peluang. Kalau kita melihat mana peluangnya tidak ada. Apakah itu breakout? Tidak breakout. Apakah ini buyer kuat? Iya, buyer kuat. Tapi kenapa mengambil posisi sell? Ya alasannya tadi, karena posisinya kuat ke atas naik dan ini masih kondisinya masih jauh. Bahkan di sini aja pun belum dilewati. Kemudian saya mengambil ketika atasnya tidak ada tidak ada ekor atau tidak ada penolakannya, sehingga mengambil kondisi yang utuh begini, saya mengambil melawan. Walaupun misalkan kuat begini, saya melawan dengan sell. Harapan hanya turun sebentar aja. Demikian juga ketika turun saya tidak mengambil buy ketika ujungnya tebel, tidak mengambil sell ketika ujungnya tebel, tapi saya mengambil sell melawan
ketika ujungnya di bawah itu tidak ada ekornya begini. Baru ketika saya mau ngambil sell, ketika dia ada koreksi begini. Nah, ketika ada koreksi, baru kita ngambil posisi sell dengan tidak melawan, tapi saya mendapatkan harga yang lebih tinggi atau harga koreksinya. Ini harus dicoba. Kalau teman-teman tidak pernah mencoba hal seperti ini, hanya menunggu yang standar-standar saja, maka nanti selalu kebingungan ketika kita ngambil posisi buy, ternyata turun, bingung. Kemudian di sell dengan lot yang sama, ngelok lagi, ngunci lagi. Ketika ada kelihatan hijau begini, langsung kalang kabut, langsung cemas. Padahal yang pasar itu biasa naik dan turun. Yang penting kita tahu batasan kerugian itu sampai di mana. Kalau kita misalkan tadi buy, contoh misalkan ya, sell deh. Contoh sell di sini misalkan, maka yang perlu kita waspadai, yang perlu kita perhatikan adalah batas kerugian. Dilihat sambil dilihat kondisi pasarnya. Kalau pasarnya bergerak kecil saja, jangan terlalu bingung, jangan terlalu cemas di sana. Belajarlah menahan rasa sakit cemas itu. Ya, setidaknya di mana kita mengujinya, ya paling tidak ya harus di atasnya di sini. Ya harus di atas di sini. Dan itu harus selesai, bukan menjadi candle yang bergerak, bukan, harus selesai. Kalau sudah begini, nanti maka kita berpikir untuk recovery atau di cut loss atau dan sebagainya. Ini kalau sampai di ujung ini pun baru 286 ya. Biasanya sekitar 500 itu sudah mulai lanjut biasanya. 500 itu di atas. Nah, cukup panjang di sini. Ya, sehingga jangan sebentar-bentar di cut loss, sebentar-bentar di lock, sebentar-bentar di switch, sebentar-bentar di hedging dan sebagainya. Belajar membaca pergerakan demi pergerakan, belajar membaca candle secara utuh. Candle ini adalah candle sideways, belum ada yang menentukan harga yang kuat. Kondisi seperti ini pun nanti bisa bergerak naik turun dengan panjang. Kemana kira-kira naik turunnya? Kita cenderung ke trennya kemana? Kita cenderung tren kuatnya kemana? Trennya ke atas, bisa saja nanti setelah naik kemudian turun lebih tajam lagi. Ya, karena ini bagian dari koreksi secara umum. Kalau kita melihat seperti ini, nah ini adalah bentuk koreksi. Perhatikan, ini lembahnya, ini puncaknya. Ketika turun melebihi dari lembahnya, artinya menuju ke bawah. Kemudian koreksi naik, nanti diuji dari separuh ini bagaimana dia kuat naik atau turun. Jadi yang namanya koreksi itu kita ngambil 50% dari keseluruhan di sini. Keseluruhan dari ini merah ini sampai sini. Berarti tengah-tengahnya adalah di sini. Ya. Tengah-tengahnya di sini sebagai area koreksi, area koreksinya. Di mana kira-kira tengah-tengahnya? Ya mungkin bertepatan dengan di situ, sekitaran itu. Ya kurang naik sedikit. Ketika di area di situ nanti banyak ditolak ke bawah, ya saya perbesar dulu. Ketika di area di sini yang saya tandai dengan warna yang merah highlight, ya saya pertebal begini. Ya, ketika berada di sini nanti ditolak ke bawah, maka bersiap untuk fokus ke sell lagi karena ini bagian dari koreksi. Bagian dari koreksi. Koreksi di antara 50% dari perjalanan ini. Jadi perjalanan antara di sini sampai di sini. Karena merahnya kalau berjajar kita lihat trennya ke bawah begini, kemudian ditolak naik. Naiknya nanti dibatasi di area separuh ini sebagai area retracement atau area koreksi. Ketika nanti breakout kuat, maka siap-siap lanjut naik sampai di berusaha menyentuh di sini. Sampai di sini pun nanti harus masih diuji apakah nanti akan lanjut atau tidak. Itu tergantung di sini nanti. Nah, di sini. Kalau nanti di sini banyak ditolak dan mulai ada hijau, ada mulai merah, maka di kondisi yang sudah mulai merah ini kita bisa entry sell lagi di sana. Sebaliknya ketika ini breakout, ya maka ketika sudah mulai breakout ini hijaunya tebal ke atas, kita bisa ambil posisi buy di sana. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke materi. Yang pertama dikuasai adalah money management dan risk management, wajib. Yang kedua adalah penggunaan time frame. Ya tadi sudah kita singgung,
bisa H1, H4, dan D1. Semuanya saling memberikan informasi. Ya, biar nanti teman-teman juga tidak hanya fokus pada satu mata pasangan. Kalau satu time frame pakai H1 melulu ya, tidak ada pengembangan lain, tidak pernah melihat time frame yang lebih tinggi, maka akan kesulitan kita melihat secara utuhnya. Ya, biasakan dengan time frame yang lebih besar untuk melihat. Ya, contoh lagi ya, biar teman-teman nanti juga bisa mempraktekkan kalau nanti pas sendirian. Kalau saya selalu yang saya lihat D1 dulu. Selalu saya lihat D1 dulu. D1 dilihat bagaimana candle terbentuk terakhir. Yang terakhir kemarin dibentuk seperti ini. Ya, ini yang terakhir dibentuk doji. Doji berada di ujung support. Ya, doji berada di ujung support. Kemudian kita lihat trennya turun. Nah, ketika tren turun terakhir mulai menipis kekuatan sellernya, maka hati-hati di situ. Apakah di situ bertepatan dengan area support? Kalau bertepatan dengan area support, maka bersiap untuk reversal atau berbalik ke atas. Ya, namun demikian ini adalah informasi besarnya atau dari atas. Lebih detail untuk nanti kita membaca apakah ini benar-benar mau naik atau tidak, tentu kita melihat dengan time frame yang lebih rendah dari D1 menjadi H4. H4 bisa memberikan informasi tambahan apa tidak di sana. Kalau kita lihat di H4 ya. Nah, ternyata memang di H4 ini ada benturan kuat di sini. Nah, di sini ada benturan support kuat. Maka sangat logis, sangat masuk akal ketika akan berbalik naik. Karena di area adalah support di sana. Kemudian eksekusinya kalau kita mau masuk entry, maka kita perkecil lagi. Kita lihat peluangnya, kita melihat triggernya di H1. Di H4 sudah ketemu penolakan-penolakan, buyer mulai muncul di sana. H1 ini adalah tempat kita untuk eksekusi. Nah, ternyata ada engulfing bullish misalkan. Ya, engulfing bullish misalkan. Tetapi masih berada di area konsolidasi. Maka belum saatnya kita eksekusi di sana. Menunggu biarkan dia breakout, biarkan dia kuat naik sekalian. Fokus kita sekarang adalah naik, buy. Dari data D1 menginformasikan bahwa banyak penolakan-penolakan di sana dan seller mulai lemah. Kemudian di H4 memperkuat posisinya karena di bawah ada area support kuat, kemudian mulai penolakan-penolakan demi penolakan. Sedangkan di H1 tempat eksekusinya kita menunggu biarkan ini sampai hijaunya terbentuk kuat ini. Nanti begitu kuat kita tunggu koreksi hajar buy atau kita tunggu selesai ini baru kita masuk buy. Masuk buy-nya pun boleh langsung, boleh menunggu koreksi. Bagaimana teman-teman terbiasa nanti. Ini adalah penggunaan time frame. Kalau kita tidak memahami penggunaan time frame secara multi, maka nanti ada informasi yang kita tidak bisa baca di sana. Yang ketiga, fahami karakter candlestick. Yang kemarin sudah kita jelaskan, bodinya bagaimana, panjang sumbunya bagaimana, kemudian rasio atau perbandingan sumbu dengan bodi itu bagaimana, posisinya di mana. Ya, itu yang benar-benar harus kita pahami. Di dalam baca candlestick ini bagaimana caranya? Baca beberapa candle sebelum running. Beberapa candle sebelum running. Yang kedua adalah candle terakhir terbentuknya. Candle terakhir terbentuknya sebelum running. Contohnya begini. Ya, biar teman-teman juga nanti setidaknya ada patokan di sana. Ya, walaupun di H4 pun sama. Di H4 kita lihat, di H4 pun sudah kita sampaikan tadi, lihat candle beberapa candle terakhir. Kalau kita lihat candle beberapa candle terakhir ini ada penolakan. Oke, artinya penolakan buyer
kuat di sana, peluang untuk naik. Yang selanjutnya adalah candle terakhir terbentuk. Berarti kita menunggu di candle ini selesai, baru kita nanti ketemu. Kalau terbentuk tebal hijau, maka peluang naik akan sangat kuat di sana. Demikian juga kalau kita menggunakan time frame H1. Kalau kita lihat time frame H1 di beberapa candle terbentuk ini masih naik turun. Kemudian terakhir candle terbentuk adalah hijau tebal. Candle terbentuk terakhir adalah hijau tebal. Kemudian kita lihat tidak ada penolakan, tetapi jangan lupa perhatikan di situ di area ada area resisten. Maka kita tidak boleh dan tidak rekomendasi untuk entry kondisi seperti ini. Fokus kita tetap buy karena sudah terbentuk candle terakhir warna hijau yang tebal ya, tetapi karena terbentur dengan area ada penolakan di sana, maka kita tunggu biarkan dia naik dan terbentuk selesai. Kalau ini terbentuk breakout hijau, maka kita bisa entry buy. Sebaliknya kalau nanti terbentuk merah, maka dipending dulu karena ini berlawanan dengan yang kita sudah analisakan. Maka menunggu lagi nanti merahnya seperti apa. Merahnya kalau tengah-tengah berarti bingung lagi. Kalau merahnya panjang dan panjangnya ini lebih panjang dari area support di sini, maka peluang ini lanjut turun akan semakin kuat. Ya, begini cara membacanya. Ada beberapa candle yang kita baca, ada satu candle terakhir yang kita baca. Apakah pengaruhnya itu mempengaruhi atau tidak nanti tergantung candle terakhir itu terbentuknya. Yang nomor 4 adalah support dan resisten. Tadi sudah saya singgung tadi, support dan resisten. Kemudian yang kelima adalah ring. Nah, ring ini tidak perlu kita harus fix dengan angka, setidaknya kita bisa membandingkan di beberapa candle yang terbentuk sebelumnya. Caranya melihat ring adalah di D1. Ya, D1 dilihat terbentuknya candle pergerakannya seberapa. Yang kemarin cuma segini ya, sekitar 2100. Kemudian lusa sekitar 2500. Kemudian 3 hari yang lalu sekitar 2500. Ya kalau rata-rata sekitar 2400 lah. Hari ini sekitar 2400. Kalau misalkan ini 1600 berarti masih peluang naik lagi kalau naik misalkan. Ya panjangnya sekitar ini. Panjangnya segini sampai ini. Ya perkiraan. Paling tidak ketika kita menemukan seperti ini, baik turun maupun naik, kalau naik berarti seujung atas, kalau turun berarti tinggal menarik, tinggal menambah dari ujung atas ke bawah 2000 sekian, nanti ketemu. Ya, misalkan nariknya begini. Ya, terlalu kecil ya. Ya, kita tarik sekitar 2300 2400. Di area di situ nanti baru kita kembalikan ke H1. Apakah ada penolakan atau tidak? Itu di H1 nanti ketemu. Penolakan-penolakan itu seperti misalkan seperti ini. Ya, ada penolakan-penolakan berarti di area di situ adalah area ring, peluangnya adalah reversal atau berbalik dari turun menjadi naik. Oke, ini adalah salah satu resume atau ringkasan yang bisa kita berikan, mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti di tempat masing-masing sesuai dengan broker yang digunakan, dengan analisanya, kemudian dasar-dasarnya sudah kita berikan, dicoba secara maksimal di akun demo kalau yang belum pernah. Kemudian yang belum bisa konsisten maka kembali ke latihan dulu sampai benar-benar memahami dan tentu bisa menguasai medan dengan baik. Baru kalau sudah menguasai kita pergunakan real account lagi. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan mau disampaikan, mau ditanyakan, silakan.